Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat literasi di mana saja Anda berada, kembali jumpa dengan saya, Didi Junedi dalam channel YouTube saya, dalam program acara Ngaji Literasi Inspirasi Tiada Henti. Baik, sahabat literasi yang berbahagia, pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan tentang tema yang sangat menarik, yaitu agar menulis semudah tersenyum. Namun sebelumnya, seperti biasa, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, tekan loncengnya juga, like, comment, and share, agar channel ini bisa lebih berkembang lagi dengan baik dan juga lebih bermanfaat secara luas. Oke, sahabat literasi yang berbahagia, mari kita mulai. Bagaimana agar menulis itu semudah tersenyum? Apa benar mudahnya menulis itu semudah tersenyum? Mari kita lihat ya. Saya ingin memberikan beberapa tips agar kita bisa menulis semudah tersenyum. Sekarang Anda coba tersenyum, mudah nggak? Oh iya, mudah kan? Oke, nah menulis pun semudah tersenyum, asal kita terbiasa melakukannya. Ada juga orang-orang yang tidak mudah tersenyum loh. Jadi wajahnya itu kurang bersahabat, tidak ramah, diajak tersenyum, dia malah diam saja, disapa juga dia cuek. Nah ini orang-orang yang seperti ini kayaknya agak susah juga ya untuk bisa akrabi atau berakrab ria dengan orang-orang yang sekitarnya, apalagi orang yang belum kenal sama sekali. Nah sekarang bagi orang-orang yang terbiasa melakukan aktivitas dengan ramah, dengan baik kepada semua orang, mudah tersenyum, maka saya ingin mengajarkan beberapa tips agar menulis pun semudah tersenyum sebagaimana kita biasa lakukan. Baik, yang pertama, menulis dengan bebas, free writing. Orang yang menulis bebas, mengungkapkan semua apa yang sedang dialami dan dirasakan, atau bahkan mengungkapkan tulisan itu atau mengalih bahasakan dari bahasa fenomena ke dalam bahasa tulisan yang dialami oleh orang-orang yang di sekeliling kita. Misalnya kita menjumpai satu peristiwa kejadian yang dialami oleh orang lain, atau kita menjumpai yang di masyarakat yang saat itu sedang kita saksikan, kemudian kita tulis, itu kita akan terasa mudah karena faktanya jelas, kejadiannya nyata. Nah itu berbeda dengan nanti kalau kita mengarang yang sifatnya fiktif. Nah itu kan harus rekaan, kita harus menghayal. Tapi kalau kejadiannya nyata, hadir di depan mata kita, itu jauh lebih mudah. Nah ketika kita menulis bebas, baik tentang perasaan, apa yang sedang kita alami, apa yang sedang kita keluhkan, sedang kita hadapi, ataupun yang dihadapi orang lain yang kita menyaksikannya, itu jauh lebih mudah. Dan ini yang disebut dengan menulis semudah tersenyum. Kemudian berikutnya, ketika orang itu menulis sebagaimana yang dialaminya, maka itu akan sangat bisa mengekspresikan pikiran dan perasaannya secara baik. Sehingga ada orang-orang yang memang secara perasaannya itu mudah mungkin galau, mudah kontaminasi oleh kejadian-kejadian, maka dia akan bisa mengungkapkan perasaannya itu ketika mengalaminya. Nah, yang kedua, menulis sebagai kebutuhan. Nah, kebutuhan untuk apa? Minimal ada beberapa poin yang bisa saya jelaskan di sini terkait dengan menulis sebagai kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan untuk mengikat makna. Apa maksudnya mengikat makna? Mengikat makna itu adalah suatu cara yang dilakukan oleh seorang penulis ketika menjumpai satu informasi tertentu, baik melalui bacaan yang dia baca dari buku, dari majalah, koran, atau apa saja. Kemudian dia tulis ulang apa yang dia pahami itu dalam sebuah tulisan dengan bahasanya sendiri. Itu artinya mengikat makna dari informasi yang dia terima sebelumnya, atau dari suatu kejadian yang dia alami dan rasakan. Itu juga diikat makna kejadian itu dengan menulis. Nah itu artinya
bahwa menulis sebagai kebutuhan, satu sebagai pengikat makna. Yang kedua, menulis sebagai kebutuhan itu untuk menguatkan memori kita. Kenapa? Karena memori kita itu semakin diasah, semakin sering mendapatkan asupan informasi akan semakin kuat. Maka dengan cara menulis informasi yang sudah kita dapatkan, kita ikat tadi sehingga menghasilkan makna, kemudian akan menguatkan memori kita. Nah, jadi yang kedua, bahwa kebutuhan menulis atau menulis sebagai kebutuhan itu untuk menguatkan memori kita. Dan kemudian yang ketiga, kebutuhan dari menulis itu adalah untuk merelaksasi pikiran dan perasaan. Nah, jadi kita merasa butuh untuk menulis agar rileks, agar fresh, agar plong, lega. Apapun yang kemudian kita rasakan itu bisa kita ungkapkan dengan tulisan, dengan kalimat, dengan kata-kata, sehingga itu membuat semua yang awalnya itu terasa ruwet, terasa sukar, itu menjadi lebih terurai dan lebih melegakan. Nah, itu yang kedua, bahwa menulis sebagai kebutuhan. Dan yang ketiga, agar menulis semudah tersenyum, jadikanlah menulis sebagai kebiasaan atau habit. Kalau kita sudah menjadikan menulis sebagai kebiasaan, maka kita akan mudah sekali menulis dengan apapun tema yang akan kita tulis. Nah, inilah beberapa tips yang bisa kita praktekkan agar menulis semudah tersenyum. Yang pertama, free writing, menulis secara bebas. Yang kedua, menulis sebagai kebutuhan. Yang ketiga, menulis sebagai kebiasaan. Baik sahabat literasi yang bahagia, inilah beberapa tips yang kalau kita praktekkan, mudah-mudahan kita bisa menjadi penulis yang mudah sekali menulis, semudah tersenyum. Tetap menulis, jangan pernah lelah menulis. Menulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.